semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu bahagia. Ketemu lagi di Prakarya bareng Bu Lida. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng tentang kerajinan bahan lunak. Video tentang kerajinan bahan lunak ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang ini merupakan bagian pertama. Oke, yuk kita kupas lebih dalam. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip kerajinan bahan lunak dan jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Ada yang kepikiran nggak ya? Kira-kira apa sih kerajinan bahan lunak itu? Kalian pengen tahu nggak? Pasti pengen dong. Kalau gitu simak terus ya. Teman-teman, kalau di kelas 7 kita juga membahas tentang kerajinan bahan lunak organik dan anorganik. Tapi kalau di kelas 8 kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak alam dan buatan. Beberapa bahan material untuk kerajinan ini masih diimpor dari luar negeri loh. Yuk, bagi kalian generasi muda, berkreasilah dan ciptakan material yang dibutuhkan untuk kerajinan bahan lunak ini agar kita tidak lagi tergantung pada produk dari luar. Lantas kira-kira apa sih kerajinan bahan alam dan buatan itu? Coba perhatikan beberapa gambar berikut. Manakah kerajinan yang terbuat dari alam dan manakah kerajinan bahan buatan? Jadi teman-teman, setelah kalian lihat gambar tadi, Ibu kira kalian pasti sudah paham bahwa kerajinan bahan lunak alam itu adalah kerajinan yang bahan-bahannya berasal dari alam. Sedangkan kerajinan bahan lunak buatan merupakan kerajinan yang terbentuk dari berbagai bahan alam yang mengalami pengolahan dengan diberi tambahan zat kimia sebagai pengubah karakteristik buatan agar mudah dibentuk dan diproduksi. Kira-kira apa saja sih contoh dari kerajinan bahan lunak itu? Simak terus deh. Oke teman, kita bahas dulu tentang prinsip kerajinan bahan lunak. Teknologi, pemahaman dan pengetahuan pengrajin tentang keberagaman alat dan bahan, serta perubahan-perubahan kreatif merupakan hal-hal yang berkembang mengikuti tren atau permintaan pasar. Pada praktiknya, kerajinan itu dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, keterampilan tangan, kedua, keterampilan teknik, yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Penjelasannya begini nih, otomatis ya, kalau keterampilan tangan itu berarti kerajinan yang dibuat menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sedangkan kalau industri itu bertumpu pada kekuatan mesin. Jadi inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Sedangkan kalau keterampilan teknik ini begini. Karena pembuatan benda kerajinan itu dilakukan secara berulang-ulang, yang didasari dengan keterampilan teknik tertentu sehingga produknya memiliki ciri khas yang detil, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Sedangkan kalau kedaerahan atau tradisional itu maksudnya kerajinan yang dihasilkan meskipun bersifat universal dan memiliki nilai guna, tetap saja terkadang masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Teman-teman, kerajinan bahan lunak itu merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Pada prinsipnya, pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan ini sangat mempertimbangkan aspek pemaduan. Maksudnya adalah memadukan dengan penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tetapi tetap padu dan serasi dengan bahan dasarnya. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilih menurut manfaatnya,
yaitu sebagai berikut. Pertama, kelengkapan busana. Contohnya produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Kalau yang ketiga, kelengkapan rumah dan bangunan. Contohnya wastafel keramik dan sebagainya. Sedangkan yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Nah, teman-teman, berdasarkan kebermanfaatan yang telah Ibu sebut tadi, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk yang satu, menambah keindahan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Kalau yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi maksudnya. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Teman-teman, adakah di antara kalian yang memiliki keahlian untuk membuat kerajinan dari bahan lunak alam ataupun buatan? Kalau kalian memiliki skill ini, dikembangkan ya. Siapa tahu ini nanti jadi bisnis besar buat kalian di masa depan. Yuk, kita pindah ke bahasan selanjutnya. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Seperti yang kalian ketahui, beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis, yaitu apa coba? Yang pertama, bahan lunak alam, dan yang kedua, bahan lunak buatan. Lalu, bahan lunak alam itu yang bagaimana? Bahan lunak alam itu adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan flour clay. Sedangkan kerajinan bahan lunak buatan merupakan kerajinan yang terbentuk dari berbagai bahan alam yang mengalami pengolahan dengan diberi tambahan zat kimia sebagai pengubah karakteristik buatan agar mudah dibentuk dan diproduksi. Contohnya polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Lantas, apa saja sebenarnya karakteristik dan ciri-ciri dari bahan-bahan tersebut ya? Kalian pengen tahu juga kan? Jangan hanya artis seperti Jaemin ataupun Bright, bahkan Mikasa, karakter anime favorit kalian yang kalian ketahui. Kita perlu tahu dong karakteristik dari bahan-bahan lunak. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, bahan lunak alam. Contoh yang pertama tadi adalah tanah liat. Nah, kalau tanah liat ini warnanya beragam. Semua warnanya natural tanah, yaitu coklat, ada yang coklat muda, tua, dan keabu-abuan, serta coklat keputihan. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Kalau stoneware lebih kehitaman atau keabu-abuan dan memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius. Sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Daya bakarnya hanya sampai 900 derajat Celcius. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Nah, campuran tanah liat ini adalah air. Pewarnaannya bagaimana? Kalau pewarnaannya dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran tinggi. Yang selanjutnya kulit. Nah, kalau kulit, ciri-cirinya tentu saja berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Selanjutnya kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem. Kulit alami jika dibakar akan berbau seperti sate. Nah, kulit ini tidak tahan air karena air bisa merusak struktur kulit. Yang selanjutnya adalah getah nyatu. Getah nyatu ini berasal dari pohon nyatu yang berwarna putih. Karena warnanya putih, maka lebih mudah untuk diberi warna lain. Warnanya yang natural ya.
Kemudian jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, jika dingin akan mengeras. Mirip hati kalian nggak sih? Kalau lihat keras jadi meleleh. Canda keras. Oke, yang selanjutnya adalah flour clay. Nah, flour clay ini berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalian menjadi kalis ya maksudnya dan mudah dibentuk. Flour clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari flour clay ini tidak tahan air karena akan mudah rusak. Pewarnaannya bisa menggunakan pewarna makanan ataupun sintetis. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya itu tentang bahan lunak buatan, ciri-ciri dan karakteristiknya loh ya. Yang pertama, polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa. Warnanya cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan antara polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan kalau plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay ini dapat mengeras, sedangkan kalau plastisin tetap kembali seperti semula. Selanjutnya, fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair. Jika mengering akan mengeras. Nah, fiberglass ini bisa juga dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan ini dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass mengeras. Pewarnaannya bagaimana? Kalau pewarnaannya bisa dilakukan saat masih dalam keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat, wujudnya bening seperti kaca. Selanjutnya, lilin dan parafin. Lilin dan parafin berbentuk padat, tapi jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan lilin dan parafin ini dilakukan dengan cara dicetak ataupun dicor. Pewarnaannya dilakukan saat lilin mencair. Nah, lilin dan parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu loh. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang bisa dipanaskan dan dicetak kembali. Selanjutnya, gips. Wujud bahan gips adalah bubuk. Setelah dicampur dengan air akan mengental dan mengeras jika didiamkan. Jadi, mengolah gips itu dengan cara dicetak atau dicor. Kalau pewarnaannya biasanya dilakukan setelah produk jadi. Gips ini mudah pecah sehingga harus berhati-hati. Selanjutnya, sabun. Sabun berwujud padat dan bisa langsung diukir. Sabun juga bisa diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti flour clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaannya dapat dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan bagian pertama tentang kerajinan bahan lunak. Yuk kita ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, ada beberapa prinsip dalam pembuatan kerajinan, yaitu keterampilan tangan, keterampilan teknik, kedaerahan atau tradisional. Yang kedua, manfaat karya kerajinan adalah sebagai kelengkapan busana, kelengkapan suatu benda, kelengkapan rumah dan bangunan, dan kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Yang ketiga, kerajinan bahan lunak dibedakan menjadi dua, kerajinan bahan lunak alam dan buatan. Keempat, contoh kerajinan bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, dan flour clay. Yang kelima, contoh kerajinan bahan lunak buatan adalah polymer clay dan plastisin, fiberglass, lilin atau parafin, gips, dan sabun. Yang keenam, setiap bahan lunak alam dan buatan memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Akhirnya,
telah sampailah kita pada ujung belajar bareng kita hari ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa bahagia, tetap semangat, tetap positif. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Damn.